Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh berkah dan kesempurnaan telah tiba. Saatnya mempersiapkan diri meraih pahala dan kemuliaannya. Semoga kita semua mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Wahyu Nur, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan Utara, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga di bulan suci ini kita diberikan kemudahan dalam menjalankan puasa, diterima seluruh amal ibadah kita semuanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tiada amal tanpa keikhlasan, tiada ampunan tanpa maaf dan sesama. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, Tribut Kaltara kembali hadir dengan program Gebiar Gembira menyambut Ramadan. Selama 1 bulan penuh, Tribun Kaltara akan menghadirkan konten-konten atau list menarik dari sepanjang bulan Ramadan ini untuk menemani Tribuners di rumah di bulan puasa Ramadan. Bersama saya hari ini sudah ada Ustadz Abdul Rahman Al-Idrus yang akan menemani kita di segmen Tanya Ustadz. Untuk pembahasan kita pada tema Ramadan ini adalah perintah berpuasa. Seperti kita ketahui bahwa puasa Ramadan itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat untuk berpuasa selama bulan Ramadan sebulan penuh. Nah, bersama Pak Ustadz Abdurrahman Al-Idrus kita akan membincangkan banyak hal tentang apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang makruh dan apa yang mubah. Saya akan menyapa terlebih dahulu Pak Ustadz. Pak, selamat siang Pak. Ya Pak. Nah ini kita tidak terasa sudah masuk bulan Ramadan lagi. Bisa mungkin kita berbagi kepada Tribuners di rumah tentang perintah berpuasa Pak, seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa mawalah bi kulli lahzatin abadan bi kulli lisan li ahli ma'rifati billah. Adapun perintah puasa sudah jelas ayatnya di dalam Al-Qur'an di mana Allah mengatakan bahwasanya diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi perintahnya memang untuk kita menjadi orang yang bertakwa di bulan Ramadan, khususnya dalam hal berpuasa bulan Ramadan yang mana hukumnya wajib. Dan tujuannya untuk kita supaya menjadi orang yang bertakwa. Dan manfaat daripada takwanya kita kepada Allah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi kembali untuk diri kita sendiri. Karena ketika Allah katakan di dalam ayat lain bahwasanya mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan memberikan dia jalan keluar dari setiap masalah yang dia dapati. Karena pada hakikatnya ketika kita di dunia ini kita tumpang, bukan tempat kita sebenarnya. Manusia itu diciptakan memang tipikalnya untuk di surga. Semuanya mau yang nikmat, yang mudah, yang tidak menyulitkan. Nah, itu hanya ada di surga. Dan memang manusia diciptakan untuk di surga. Nah, ketika kita diletakkan di dunia ini bukan tempat kita, maka kita akan menemukan berbagai masalah. Dan dengan takwa kita kepada Allah, itu yang akan menyebabkan Allah memberikan kita jalan keluar dari setiap masalah yang kita kerjakan. Nah, khususnya di bulan Ramadan, di mana ketika kita menjalankan ketakwaan berupa puasa Ramadan, puasa wajib yang hanya ada di bulan Ramadan, dengan jalan itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita jalan keluar dari setiap masalah kita. Dan banyak sekali keutamaan bulan Ramadan yang mana dikatakan Rasulullah SAW, seandainya lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sana kulluha Ramadan. Kalau umatku tahu apa yang terdapat di bulan Ramadan, maka mereka akan bercita-cita, berkeinginan semua bulan dalam setahun Ramadan, itu adalah Ramadan. Seperti itu. Iya. Nah, ini sering juga menjadi pembahasan yang menarik nih Pak Ustadz. Kalau bulan puasa itu, kalau kita tidak sholat, apakah seperti apa hukumnya itu? Dia puasa tapi tidak sholat. Nabi SAW mengatakan bahwasanya yang pertama kali diperiksa itu adalah yang sholat 5 waktu, maksudnya sholat fardu. Sholat satu kewajiban, puasa juga satu kewajiban. Nah, kalau dia meninggalkan sholat, atau misalnya seperti ini, dia puasa
sahur jam tengah malam, tapi karena ketiduran kemudian tidak sholat subuh. Ya bagaimana hukumnya? Kalau dari segi hukum ya puasanya tetap sah. Hanya saja kewajiban sholatnya dia tinggalkan. Tapi apa gunanya puasa kalau sholat ditinggalkan? Sementara Nabi katakan yang pertama kali diperiksa adalah sholat. Iya. Berarti ya tetap kita harus menjalankan dua kewajiban itu, sholat dan puasanya. Nah kemudian ini apa saja sih Pak Ustadz yang menjadi tanda-tanda bahwa ibadah puasa kita itu diterima oleh Allah? Ya sebenarnya Nabi sudah mengisyaratkan itu dari mulai bulan Rajab. Bahwasanya Nabi selalu berdoa, Allah membarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan, maksudnya umur kami. Nah artinya ini isyarat orang yang diberkahi di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, nanti dia ketika bertemu dengan Ramadan dia akan memanfaatkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Berbeda dengan orang yang kurang berkah, sehingga begitu dia ketemu bulan Ramadan dia perlakukan bulan Ramadan sama dengan saja 11 bulan yang lainnya. Nah, tanda-tanda puasa Ramadan yang diterima Allah Subhanahu wa taala ya tentu ada daripada yang namanya syarat-syarat sahnya puasa Ramadan. Nah, kemudian ada sunnah-sunnahnya. Kalau semuanya itu sudah terpenuhi, insya Allah itu kita yakin bahwa puasa kita pasti diterima Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara kita belajar. Nah, harus tahu apa saja yang membatalkan puasa, kemudian hal-hal yang mengurangi ibadah, pahala ibadah puasa itu sendiri, yang mana dikatakan Nabi, berapa banyak orang puasa, kamin sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Banyak orang puasa tidak dapat apa-apa, lapar dan haus saja. Nah, karena dia hanya menahan dirinya daripada makan dan minum, tapi dia tidak menahan dirinya daripada hal-hal yang membatalkan pahala puasa tadi. Nah ini menyangkut soal pahala puasa itu sendiri. Ini kan erat kaitannya dengan sahur nih. Nah kadang tuh ada pemikiran bahwa saya tidak perlu sahur, yang penting saya berpuasa, atau misalnya saya sahur dulu sebelum saya tidur sehingga saya tidak perlu sahur untuk berpuasa. Padahal kan di dalam sahur itu sendiri ada nilai berkah di dalamnya. Itu seperti apa Pak? Tasaharu fa inna fis sahur barokah. Lakukan sahur itu kata Nabi, karena di dalam sahur itu ada berkahnya. Jadi ya kembali lagi yang kita harapkan berkahan dari Allah Subhanahu wa taala supaya ibadah kita itu betul-betul bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang meninggalkan sahur, dia sudah meninggalkan satu sumber daripada yang bisa mendatangkan keberkahan tadi. Walhasil sahur itu sunnahnya Nabi. Nah, fi kulli sunnah nur, setiap sunnah itu ada cahayanya. Jadi kalau dia mengerjakan puasa tapi dia tidak sahur, berarti dia sudah boleh kita katakan meremehkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Tapi dalam hal hukum ya tetap sah puasanya. Yang penting niat. Ya, tapi jika sahur itu sudah masuk dalam esensi kita untuk berpuasa, nilainya juga ada di situ. Tetap ada. Nah, ini Pak, biasanya kan kadang kalau kita berpuasa tuh tidak dipungkiri pasti energi kita terkuras, capek. Nah, ada yang beranggapan bahwa kalau kita tidur seharian karena agar puasa kita tetap tahan, itu seperti apa? Jadi hakikatnya puasa yang membatalkan puasa itu boleh keluar, tidak boleh masuk. Artinya ada 3 rongga, rongga kepala, rongga dada, sama rongga perut. Kalau sesuatu masuk dalam 3 rongga itu membatalkan puasa. Selain daripada itu tidak membatalkan. Di luar daripada bicara konteks yang tadi saya katakan membatalkan pahala puasa. Kalau ini membatalkan puasanya. Nah, kalau itu tidak dilakukan maka puasanya tidak batal. Sementara tidur itu jelas tidak ada sesuatu yang masuk. Cuma yang ditakutkan kalau orang tidur terlalu lama, terlalu dalam tidurnya, biasanya itu keluar liur yang memang dari dalam perut. Biasa berwarna kuning. Nah, yang jadi masalahnya kadang orang begitu tidur, begitu bangun, dia tanpa sadar, setengah sadar begitu, dia nelan liurnya kembali. Kalau itu yang sudah keluar, dia telan kembali. Nah, tapi ya kalau memang itu di luar dia tidak sengaja, ya tidak apa-apa. Walhasil, walaupun dia tidur 1 hari, tidak batal puasanya, tidak ada masalah. Tapi dia tidak melakukan kegiatan sunnah apapun di dalamnya. Ya, hanya saja dia meninggalkan zuhur, meninggalkan asar, yang seharusnya dia banyak baca Al-Quran, iktikaf. Nah, biar ini tanda-tandanya orang yang kurang berkah. Seperti yang dikatakan Nabi, minta berkah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, supaya ketika masuk bulan Ramadan dia bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tapi karena dia kurang berkah tadi, ya dia puasa, tapi puasanya itu
nilainya kurang, dia sekedar menjalankan kewajiban saja, tapi keutamaan bulan Ramadan dia tidak dapatkan. Ya. Itu. Nah, bagaimana selain tidur nih? Ini kan ada beberapa kegiatan-kegiatan juga yang sering sekali kita lakukan tuh pada saat bulan puasa untuk istilahnya semacam mengusir jenuh kita selama menunaikan ibadah puasa itu agar kuat sampai maghrib nanti, seperti misalnya bermain game atau misalnya terlalu lama scrolling media sosial nih Pak Ustadz, itu gimana hukumnya? Ya, jadi sebenarnya sama dengan pembahasan sebelumnya. Seharusnya Ramadan itu diisi dengan berbagai macam ibadah. Ada pun main game, kemudian sosial media, ya tapi beda ya. Kalau sosial medianya misalnya nonton dakwah, ceramah, itu ya sama juga dengan belajar ilmu. Tapi kalau isinya cuma game dan yang hal-hal yang melalaikan, maka dia sudah menyanyiakan bulan Ramadan. Sama dengan orang yang tidur tadi. Ya, tapi ya lebih baik tidur. Karena orang tidur di bulan Ramadan sama dengan dia sedang bertasbih. Ya, wa naumuhu tasbih. Orang tidur di bulan Ramadan dari pagi dia tidur sampai sore, dapat pahala dia sedang bertasbih daripada dia main game. Jadi lebih baik dia tidur daripada dia main game, karena itu hal yang sia-sia. Nah, ini kadang juga kan kalau di bulan puasa itu sudah fenomenanya kali Pak Ustadz ya, itu cuaca itu jadi lebih panas biasanya. Nah, ada orang ini menyiasati misalnya biar dia lebih segar, misalnya keseringan mandi supaya dia lebih segar, itu bisa mengurangi nggak ini kita ibadah puasa kita? Ya, batal nggak gitu? Nah, batal nggak? Kalau nggak batal mengurangi pahala. Nah, jadi yang seperti saya katakan tadi, yang membatalkan puasa itu sesuatu yang masuk di 3 rongga tadi. Tapi kalau air yang diresap dengan pori-pori itu tidak membatalkan. Jadi walaupun seseorang itu berendam di air seharian dari pagi sampai sore, tidak batal puasanya. Meski niatnya supaya lebih segar. Memang tujuannya mandi itu supaya lebih segar. Setiap mau sholat mandi dulu. Bahkan ada ulama mengatakan itu sunnah. Ada yang mengatakan bahwa mandi setiap mau sholat 5 waktu itu sunnah. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau ketika berpuasa itu tidak ada masalah selama dia tidak minum. Tidak minum air tersebut. Ya, sama dengan sikat gigi. Boleh tidak sikat gigi? Boleh, tidak ada masalah. Yang penting jangan dia sikat gigi odolnya ditelan. Kan tidak mungkin ada orang sikat gigi sama sikat giginya ditelan kan? Tidak mungkin. Nah, itu jelas kalau ada sesuatu yang masuk itu batal. Kalau tidak ada masalah. Cuma biasanya odol atau Pepsodent itu ada rasa. Iya. Nah, dalam ilmu dikatakan setiap ada rasa berarti itu ada zat. Jadi kalau kita mau sikat gigi sebaiknya jangan pakai odol. Kalaupun mau pakai odol, jangan menelan liur selama masih ada rasanya. Harus dibuang. Karena kalau kita masih ada rasa odol, kita telan, batal. Karena setiap ada rasa berarti ada zat. Kalau kita telan berarti ya batal. Baik, iya. Jadi itu Tribuners, tidak ada masalah sebenarnya kalau kita mau mandi. Bahkan kalaupun memang kita berniat bahwa itu untuk menyegarkan, ternyata itu tidak sama sekali mengurangi makna puasa itu sendiri atau ibadah di dalamnya. Nah, ini lagi Pak Ustadz, kadang tuh kan ada beberapa mata pencaharian yang istilahnya dia kayak membiarkan melabeli dirinya tidak apa-apa, tidak berpuasa karena saya bekerja pun untuk mencari jalan Allah gitu, mencari nafkah. Itu salah satu ibadah juga. Kadang ini yang disalah persepsikan bahwa ketika saya bekerja saya tidak perlu berpuasa, toh saya juga mencari rezeki dan itu juga bagian dari ibadah. Apa ada memang pekerjaan-pekerjaan tertentu yang ada bunyi hadisnya atau apa seperti itu bahwa pekerjaan ini tidak diwajibkan untuk berpuasa? Jadi begini, pernah saya punya teman tanya, dia bilang, Ustadz, saya ini kalau pulang kerja sore, itu sampai di rumah, saya tidak sempat, itu pas sudah adzan maghrib, tidak sempat sholat asar katanya. Jadi saya bilang, sholat asar di tempat kerja, tidak bisa, dia bilang, saya lagi kotor-kotornya. Jadi bagaimana Ustadz, bolehkah saya tidak sholat? Ya, sama saja, kewajiban sholat, kewajiban puasa sama, hukumnya wajib. Jadi saya bilang sama dia waktu itu, saya bilang, nanti berhenti dari pekerjaan itu. Karena walaupun hasilnya halal, ketika itu menghalangi kita daripada ibadah kepada Allah, berarti pekerjaan itu tidak baik. Karena manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, itu yang utama. Kalau pekerjaan kita mencegah kita daripada ibadah, berarti pekerjaan itu tidak baik walaupun hasilnya halal. Jadi bukan ibadahnya yang dikalahkan, bukan puasanya yang dikalahkan. Cari rezeki yang lain, insya Allah itu lebih baik seperti itu.
Jadi tidak ada alasan pekerjaan itu menghalangi ibadah. Seperti itu. Baik, nah ini juga yang masih sering menjadi perbincangan, khususnya ibu hamil, menyusui, para wanita khususnya Pak Ustadz ya, yang misalnya juga menghadapi yang namanya siklus menstruasi. Itu bagaimana sih Pak Ustadz untuk mengkada atau mengganti bulan puasa Ramadan yang mereka hilangkan dari situ? Apakah memang itu harus diganti berpuasa lagi atau bayar fidyah saja cukup? Karena ada beberapa juga saya pernah mendengar bahwa ketika saya membayar fidyah saya tidak perlu mengganti puasa. Namun ada juga saya pernah mendengar bahwa ketika itu walaupun kita membayar fidyah itu tetap harus diganti puasanya. Itu seperti apa Pak? Jadi begini, ada di mana kita cukup mengkodok saja mengganti puasa. Ada kita di mana harus cukup membayar fidyah saja. Kemudian ada juga kita harus mengkodok dan membayar fidyah. Nah, yang membayar fidyah itu kalau misalnya dia sakit lam yurja bur'uh, sakit yang tidak mungkin bisa sembuh lagi, atau misalnya orang tua yang sudah terlalu tua tidak kuat lagi, kan tidak mungkin nanti dia kembali mudah. Nah, seperti itulah. Nah, kemudian kalau ibu hamil atau menyusui atau ketika menstruasi, dia sehat. Jadi dia tidak boleh mengganti dengan fidyah. Dia harus mengganti dengan kodok, dengan bilangan puasa yang dia tinggalkan. Misalnya dia halangannya 1 minggu, ya dia harus ganti 1 minggu. Nah, kemudian nanti cara gantinya dikasih waktu dia sampai Ramadan yang akan datang. Kalau sudah sampai masuk Ramadan dia belum mengganti yang puasanya yang lalu, maka dia sudah dihitung berdosa. Kemudian kapan ketika dia harus mengkodok juga, membayar fidyah juga. Misalnya seorang ibu punya anak kecil, kemudian dia tidak berpuasa karena dia takut akan dirinya, kesehatannya, dan dia juga khawatir dengan kesehatan bayinya. Maka dia harus mengkodok puasanya, kemudian dia juga membayar fidyahnya. Nah, seperti itu. Berarti memang kewajibannya tetap kita harus mengganti atau mengkodok puasa kita. Jadi tidak boleh selama badan kita masih sehat. Iya, tidak boleh bayar fidyah. Nah, kalau misalnya dia dia belum bayar, nanti sudah tua dia baru ingat, kemudian dia membayar fidyah saja, sebenarnya tidak boleh, kewajiban dia tetap harus dia bayar. Seperti itu. Ya, baik. Wah, itu luar biasa sekali, banyak sekali pencerahan yang kita akhirnya dapatkan tentang kewajiban berpuasa. Semoga saja apa yang sudah kita perbincangkan hari ini, apa yang kita diskusikan bisa menjadi langkah maju, hal-hal yang mungkin sebelumnya kita tidak ketahui, akhirnya bisa kita dapatkan ilmunya hari ini, dan tentunya harapan kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa seperti surah Al-Baqarah tadi yang disebutkan tentang kewajiban untuk berpuasa. Itu tadi Tribuners, perbincangan kita yang sangat luar biasa dengan Ustadz Abdurrahman Al-Idrus. Sampai jumpa di Tribun Tanya Ustadz pada segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ustadz Yasin MSI, pejabat Wali Kota Tarakan, mengucapkan kepada seluruh warga Kota Tarakan selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.